Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Muhammad Junaidi. Perkenalkan, saya Muhammad Junaidi, NIM 21103021, Prodi Sosiologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman pembelajaran saya yang mengenai mata kuliah kewirausahaan. Baik, saya masuk ke pemaparannya ya teman-teman. Kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan upaya memanfaatkan peluang yang dihadapi setiap hari. Kewirausahaan merupakan gabungan kreativitas, inovasi, dan keberanian untuk menghadapi risiko yang dilakukan dengan cara kerja keras untuk membentuk dan memelihara usaha baru. Menurut Zimmer pada tahun 1996 dalam Suryana tahun 2006. Menurut Suryana pada tahun 2006 ada 6 hakikat penting dari kewirausahaan dan secara umum dapat didefinisikan sebagai kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan kiat dasar sumber daya, proses dan perjuangan untuk menciptakan nilai tambah barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian untuk menghadapi risiko. Nah, Kuel pada tahun 2000 dalam Suryana 2006 mengemukakan kelebihan berusaha sebagai berikut. 1. Otonomi. 2. Tantangan awal dan perasaan bermotif berprestasi. Yang ketiga, kontrol finansial. Kerugian berwirausaha antara lain sebagai berikut. Pengorbanan personal 1. 2. Beban tanggung jawab. 3. Kecil margin keuntungan dan besar kemungkinan gagal. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, pengertian usaha mikro kecil dan menengah yaitu sebagai berikut. 1. Usaha mikro, usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang kedua, usaha kecil ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh seseorang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini juga. Yang ketiga, usaha menengah, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai mana diatur dalam undang-undang. Nah, kriteria usaha mikro, kecil dan menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro aset minimal 50 juta dan omset maksimal 300 juta. Usaha kecil aset maksimal 500 juta dan omset minimal maksimal 2,5 M. Usaha menengah aset maksimal 10 M dan omset maksimal 50 M. Membangun keunggulan kompetitif. Kekuatan kompetitif berdasarkan Gading tahun 2010 diwujudkan dalam 5 kekuatan kompetitif. 1. Masuknya pesaing baru. 2. Ancaman substitusi. 3. Kekuatan tawar pembeli. 4. Kekuatan tawar penyuplai. 5. Persaingan di antara kompetitor yang sudah ada. Strategi kewirausahaan. Wirausaha biasanya digunakan salah satu strategi dari 4 strategi sebagai berikut menurut Zimmer dan Scarborough pada tahun 2008. 1. Berada pertama di pasar dengan produk dan jasa baru. 2. Posisikan produk dan jasa baru tersebut pada relung pasar yang tidak terlayani. 3. Fokuskan barang dan jasa pada relung yang kecil tapi tetap bisa bertahan. 4. Mengubah karakteristik produk pasar atau industri. Keputusan strategi dalam kondisi pertemuan berdasarkan posisi
perusahaan, strategi yang dapat dilakukan antara lain, satu strategi bagi pemimpin pasar. Strategi ini ketika memiliki peluang pasar yang besar seperti pada perumbuhan dan bersikap seperti market leader. Dua, strategi bagi bukan pemimpin pasar ketika perusahaan memasuki tahap pertumbuhan yang memiliki pusat kuat dan bersikap sebagai follow leader. Tiga, strategi yang lain pada posisi ini pertahanan, bersaing, dan mencoba untuk menjadi big hitter. Nah, selanjutnya bidang dan jenis usaha yang dimasuki, bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih, tempat usaha yang akan dipilih, organisasi usaha yang akan digunakan, jaminan usaha yang akan mungkin diperoleh, lingkungan usaha yang akan berpengaruh. Nah, macam-macam bentuk kepemilikan bisnis. Satu, perusahaan perseorangan, yaitu adalah suatu perusahaan atau bentuk bisnis yang paling sederhana yang dimiliki oleh pemilik tunggal, sedangkan pengusaha perorangan adalah pemilik dari suatu perusahaan perseorangan yang memiliki kendali penuh atau bisnis tersebut. Yang kedua, persekutuan firma. Ini masuk ke kepemilikan bisnis juga ya. Adalah perseroan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan di bawah satu nama bersama, di mana pesertanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya pada pihak ketiga. Menurut Ken Royalty pada tahun 1988. Tiga, persekutuan komanditer atau CV adalah perusahaan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu usaha yang dibentuk oleh satu orang atau lebih sebagai pihak yang bertanggung jawab renteng dan satu orang atau lebih sebagai pihak yang mempercayakan uangnya. 4. Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi syarat undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Bentuk kepemilikan usaha lainnya itu ada beberapa. Satu, perusahaan profesional perseroan. Ini dirancang khusus bagi profesional, pengacara, dokter umum, dokter gigi, angkutan, dan lain-lain dengan menawarkan keuntungan dalam bentuk kepemilikan perseroan. Dua, usaha patungan atau joint venture. Berdasarkan Karina pada tahun 2011, usaha patungan merupakan bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan yang berasal dari beberapa negara menjadi satu perusahaan untuk mencapai konsentrasi kekuatan ekonomi yang lebih padat. Tiga, koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang terdiri dari kumpulan orang yang bertujuan menyejahterakan anggotanya, walaupun pada praktiknya juga melayani kepentingan umum. Nah, keempat, yayasan. Yayasan ini adalah suatu bentuk usaha tapi bukan perusahaan karena tidak mencari keuntungan. Menurut Karina pada tahun 2011, dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, pada yayasan mempunyai organ yang terdiri dari atas pembina, pengurus, dan pengawas. Nah, itu saja bentuk-bentuk kepemilikan usaha. Kita masuk ke bisnis waralaba. Waralaba pada umumnya suatu perjanjian yang persetujuannya antara leveransir dan pedagang eceran atau pedagang besar, menyatakan bahwa yang tersebut pertama memberikan kepada yang tersebut terakhir suatu hak untuk memperdagangkan produknya dengan syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Nah, tiga tipe dasar waralaba menurut Zimmer dan Scarborough pada tahun 2008, yaitu waralaba nama dagang, waralaba distribusi produk, waralaba murni. Masuk ke manajemen produksi. Sistem produksi adalah wahana yang dipakai dalam mengubah masukan sumber daya untuk menciptakan barang dan jasa yang bermanfaat. Jenis-jenis sistem produksi. Proses produksi yang kontinu atau terus-menerus ini jenis memiliki kebaikan, yaitu biaya per-unit rendah, pemborosan dapat diperkecil, biaya tenaga kerja rendah, biaya pemilihan bahan rendah. Modal adalah sebagai hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut atau physical oriented
dalam perkembangannya ternyata pengertian modal mulai bersifat non-physical oriented, di mana pengertian modal tersebut lebih ditekankan pada nilai, daya beli, kekuasaan memiliki atau menggunakan yang terkandung dalam barang-barang modal. Sumber modal terdiri dari sumber intern, modal yang berasal dari sumber intern atau modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Sumber intern dihasilkan sendiri dalam perusahaan adalah laba ditahan, laba bersih yang disimpan dan diakumulasikan. Depresi alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa bermanfaat yang diestimasi. Nah, sumber ekstern. Jadi modal yang berasal dari sumber ekstern ini adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan. Sumber ekstern berdasarkan terdiri di atas supplier. Perusahaan memberikan dana dalam bentuk penjualan barang secara kredit. Bank, lembaga keuangan. Pasar modal seperti calon pemodal atau investor. Sell atau leaseback, pemilik aktiva menjual aktivanya kepada leasing atau bank. Service leases atau operating lease dalam bentuk aktiva atau perlengkapan. Financial leasing, pemberian pinjaman dalam bentuk angsuran. Alokasi dana. Beberapa bisnis mengungkapkan ada 4 alokasi modal yang perlu mendapatkan perhatian agar berjalan dengan baik dari berbagai sumber pada tahun 2011. Pengumuman modal untuk kepentingan organisasi usaha, alokasi untuk investasi aset tetap usaha, penetapan modal kerja yang akan digunakan dalam usaha agar segera dapat dioperasikan. Pengusaha juga perlu memasukkan faktor yang tidak terduga dan risiko yang mungkin terjadi di dalam pengalokasian modal. Mengelola investasi. Produk investasi dikenal sebagai efek atau surat berharga. Bentuk investasi tanah, investasi pendidikan, dan investasi saham. Risiko investasi. Suatu proses mengidentifikasikan, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya. Sumber daya yang tersedia, implementasi manajemen risiko, menangani risiko, monitoring risiko, mengidentifikasi. Perencanaan bisnis. Jadi perencanaan bisnis ini memiliki tujuan menyusun rencana bisnis. Menurut Bukhari Alma pada tahun 2001 adalah menyatakan bahwa Anda sebagai pemilik dan pemegang inisiatif dalam membuka usaha, mengatur dan membentuk kerjasama dan perusahaan lain yang sudah ada dan saling menguntungkan. Perencanaan bisnis juga mengundang orang tertentu yang potensial atau memiliki keahlian tertentu. Rencana bisnis juga menggunakan untuk melakukan merger dan akuisisi. Rencana bisnis bertujuan menjamin adanya fokus dari berbagai personil perusahaan. Fungsi rencana bisnis. Menurut Ismail pada tahun 2007, fungsi rencana bisnis adalah memberi panduan operasi perusahaan dengan membuat rencana untuk masa yang akan datang, menarik pemberi pinjaman dan investor, cerminan dari pembuatnya keseriusan perusahaan. Studi kelayakan usaha. Hasil studi kelayakan usaha pada prinsipnya bisa digunakan antara lain merintis usaha baru, mengembangkan usaha yang sudah ada, memilih jenis usaha yang paling menguntungkan. Analisis kelayakan usaha. Aspek penilaian analisis kelayakan usaha adalah aspek pemasaran. Harus melakukan penelitian pemasaran dengan menggunakan sistem informasi pemasaran. Yang kedua, analisis aspek produksi atau operasi, memenuhi unsur lokasi, volume, mesin, bahan baku, tenaga kerja atau tata letak. Nah, yang ketiga, analisis aspek manajemen, memenuhi unsur kepemilikan organisasi, tim manajemen dan karyawan. Analisis aspek keuangan, memiliki komponen kebutuhan dana, sumber dana, proyek neraca, laba rugi, dan arus kas. Aliran kas. Ada aliran kas yang terdiri dari aliran masuk dalam perusahaan dan aliran keluar, serta beberapa saldonya setiap periode.
Dan aliran kas ini memiliki fungsi, yaitu fungsi likuiditas, fungsi anti-inflasi, dan capital growth. Menyiapkan anggaran kas. Ada 5 langkah dalam penyusunan anggaran kas, yaitu menentukan saldo kas minimum yang memadai, memperkirakan penjualan, perkiraan penerimaan kas, memperkirakan pengeluaran kas, menentukan saldo kas akhir bulan. Kiat-kiat manajemen arus kas yaitu kolaborasi, fleksibilitas, informasi, dan kepekaan dalam perencanaan organisasi. Itu saja persentase mengenai rangkuman pembelajaran saya dalam mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Riau Sujarwani SSMSI. Baik teman-teman, hanya di sini saja mengenai pemaparan saya kali ini. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.